Ya, selamat siang, salam sejahtera kepada Bu Nani dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Christabel Valeri dengan nomor NRP 2164008. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang proses kreasi dari Shimmer Quest yang merupakan desainer grafis yang ternama yang sudah terkenal dari berpuluh-puluh tahun yang lalu. Shimmer Quest ini lahir di Bronx, New York City pada tahun 1931. Dan pada saat ia berusia 7 tahun, Quest ini mengembangkan ketertarikan pada lukisan, menggambar, dan animasi. Karena minat inilah, ia mulai menghadiri kelas seni yang disponsori oleh Works Progress Administration pada tahun 1938, dan kemudian Quest ini pindah dari Bronx ke Coney Island, dan dengan ia pindah ke Coney Island itu merupakan seperti salah satu batu loncatan yang mengarahkan dia kepada karirnya yang sukses. Nah, waktu ia di Coney Island, ia bersekolah di Abraham Lincoln High School sebagai anggota Elite Art Squad. Nah, di sekolah inilah Quest ini bertemu dengan Lian Friend yang merupakan salah satu guru seni di sekolah tersebut, memperkenalkan Quest ini dengan desain grafis. Nah, sebagai anggota Elite Art Squad, Quest ini bersama dengan anggota lainnya menguji keterampilan mereka dan membuat berbagai spanduk, poster, materi-materi, atau ada yang meminta seperti commission untuk acara sekolah dan kegiatan sosial. Lian sendiri percaya tidak ada kepuasan yang lebih baik daripada menerbitkan karya seniman. Jadi di bawah bimbingan Lian, Quest ini didorong untuk mengikuti kontes apapun yang terbuka untuknya, dan akhirnya Quest ini memenangkan satu kompetisi, dan ilustrasi pertamanya itu menggambarkan dirinya menari di sebuah pesta. Terbitkan dalam edisi 17 yang direktur seninya pada saat itu adalah Chip Ainless. Selama ia bersekolah, Quest ini juga mendapatkan apresiasi terhadap ekspresionisme. Pada tahun 1948, Quest ini lulus dari Abraham Lincoln High School dan kemudian mendaftar di Cooper Union di New York. Selama waktunya di Cooper sebagai ilustrator dan desain grafis utama, ia dipengaruhi oleh karya grafis dari Ben Shahn, George Wald, George Grozen, Honor Domier, yang gayanya terkait dengan komedi dan ilustrasi surrealis dari Quest. Nah, selama studi di Cooper Union, ia bertemu dengan Edward Sorel, Milton Glaser, dan Reynold Robbins. Dengan mereka inilah ia membentuk Fastpin Studios yang memiliki kekuatan progresif di bidang desain grafis dan berspesialisasi dalam keunikannya dalam kolaborasi. Nah, Fastpin Studio ini bukanlah bisnis lepas pertamanya yang ia kembangkan saat menghadiri Cooper Union, karena Cooper Union ini lebih tertarik pada konsep yang abstrak pada saat itu. Quest menyadari bahwa ia itu tidak dapat membuat ilustrasinya seperti yang ia inginkan. Jadi di tahun keduanya, ia Glaser dan Robbins mendirikan studio bernama Design Plus. Namun peluang bisnis ini tidak bertahan lama, dan kemudian bisnis itu kemudian menjadi lebih besar dan berubah menjadi Fastpin. Nah, pada saat itu digambarkan sebagai fase eksperimental dari Quest ini, termasuk juga dalam proses kreasi. Proses kreasi juga ada pengumpulan bahan, eksperimen, dan empati. Nah, Quest ini bereksperimen dalam banyak genre, termasuk
seni rakyat primitif, surrealisme, potongan kayak ekspresionis, dan fotomontage. Ia bahkan terinspirasi dan sangat menyukai oleh Walt Disney's Snow White and the Seven Dwarfs. Ia merasakan empati pada uh, isi dari konten itu. Ia bahkan juga kembali ke masa lalu dan meminjam inspirasi dari periode Victoriana, Art Nouveau, dan Art Deco. Ia menggunakan berbagai gaya secara bebas menunjukkan proses berpikir kreatifnya ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan kreativitas bahasa visual barunya Quest dan maknanya melalui analisis karikatur unik di antara karya-karyanya yang berdasarkan filosofi, proses kerja kreatif, dan khususnya pemikiran yang kreatif. Nah, sebelum Passpin Studio ini lepas landas, waktu tahun 1953, ia terkecuali si Glazer ini menerbitkan edisi pertamanya yaitu Passpin Almanac yang logonya didesain oleh Reynold Robbins. Pada saat itu, ini merupakan bagian promosi diri yang dirancang untuk menunjukkan pada calon kliennya apa yang mereka mampu. Yang ini juga termasuk dalam tahap asistensi dan penetasan dari ide yang Quest dan Robbins dapatkan. Dan karena publikasi inilah mereka dapat melakukan hal-hal yang baru, yang berbeda ke depannya dengan Postpin Studios. Nah, ini sebagian dari hasil karya mereka saat berada di Postpin Studios. Nah, The Postpin Style ini membuat dirinya ini terkenal di luar negeri. Gaya tersebut muncul di Muse des Arts Decorative Louvre yang merupakan pencapaian besar karena mengingat ini merupakan pertama kalinya desain grafis ini ditampilkan di museum dan sekitar waktu itu adalah ketika Quest mengambil untuk mengarahkan Passpin sebagai mitranya untuk mengembangkan studio mereka sendiri. Nah, pada saat 1980-an, Quest ini membuat langkah dalam desain grafis. Pada tahun itu, Quest dilantik ke dalam Art Director Hall of Fame dan setahun kemudian ia menjadi direktur utama dari Passpin Group. Sekitar waktu-waktu itu juga Quest ini menerbitkan monografi pertamanya yang berjudul The Left-Handed Designer. Pada tahap peningkatan diri, ia itu selalu uh, mencoba sampai ia berhasil menemukan ide yang menarik. Saat ia mulai kehilangan ide untuk menghasilkan karya, ia terus melihat sekelilingnya, melihat-lihat dan membaca berbagai buku untuk mendapatkan inspirasi. Nah, ini merupakan uh, gambar dari monografi pertamanya yang berjudul The Left-Handed Designer. Ini diterbitkan pada tahun 1985 yang merupakan monografi pertamanya yang didedikasikan untuk pengumpulan karya Quest yang telah berkembang sampai saat ini. Ini merupakan salah satu iconic work. Quest ini memilih Roscoe Conkling Fatty Arbuckle, seorang bintang film bisu komedian yang pernah uh, dituduh untuk memperkosa dan membunuh artis Virginia Rabb. Ini juga salah satunya dari iconic work Quest, A Fox in Every Puff, yang menciptakan gambar ini tidak hanya tampak bagus, luar biasa, unik, atau apapun, tapi ia juga menyaring pesan-pesan yang bisa berupa apa saja, mulai dari komentar ringan tentang desain itu sendiri, hingga maknanya yang merupakan
poster anti merokok. Nah, Quest ini menjadi Art Director Hall of Fame, menerima medali AIGA, memegang gelar PhD yang merupakan gelar tertinggi yang ia dapat sebagai kehormatan dari Parsons School of Design dan Rhode Island School of Design. Nah, West sekarang tinggal di New York bersama istrinya, Paula Scher, yang juga merupakan seorang desainer grafis Amerika. Dan tidak perlu diragukan lagi, si Marquez ini merupakan salah satu desainer grafis terbesar dalam sejarah. Yang selalu membuat karya-karya yang unik, menarik, dan out of the box. Ya, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan penyebutan, dapat dimaafkan. Terima kasih, sampai jumpa kembali.